Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel ini, saya munculin di sini ya, dari Fitri Anggreyani 4298. Kalau top up saldo emang kenapa, Kak? Oke, jadi dia tanya di video kita salah satunya tentang top up saldo iklan Meta ya. Nah, kita akan bahas plus minusnya kalau teman-teman top up saldo itu kayak gimana. Ya, jadi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id, dan di video kali ini kita akan bahas kenapa tidak disarankan kalau teman-teman top up saldo iklan Facebook Ads ya. Ya, jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi eh, saya kasih dua contoh ya. Ini nanti akan ada banyak data yang kami sensor ya. Jadi saya akan kasih teman-teman dua akun. Yang pertama ini adalah akun yang teman-teman top up saldo ya. Yang kedua, ini adalah akun yang teman-teman itu pembayarannya pakai debit atau kredit ya. Jadi ada 2 perbedaan nih. Bentar, saya kasih, eee, layarnya gini aja. Oke. Nah, jadi ada 2 perbedaan. Yang pertama adalah bentar ya, ini nanti datanya banyak kami kasih. Oke. Nah, yang pertama adalah kalau teman-teman top up saldo, itu tidak ada threshold di sini ya. Jadi dia itu nariknya setiap hari. Oke, nih. Aduh aduh aduh. Aduh nanti data, ini ya, data-data namanya kami sensor ya. Jadi dia tuh nariknya harian, teman. Oke, 500, 700, 600, 700. Nah, setiap hari dia tarik. Oke. Kalau teman-teman yang pakai debit atau kredit, itu dia nariknya aduh aduh, bentar bentar ya. Dia nariknya itu berdasarkan threshold, ya. Jadi threshold itu apa? Threshold itu gampangnya kayak kita diutangi sama Meta. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan threshold-nya adalah you will pay when your balance tagihan teman-teman reach 1,5 juta atau saat di tanggal 13 Agustus. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman udah ngiklan dan iklan teman-teman katakanlah tagihannya udah 1,2 juta. Nah, kalau 1,2 juta kan nggak ditarik nih sama dia karena belum mencapai 1,5 juta. Tapi 1,2 juta itu udah tanggal 13 Agustus. Nah, itu otomatis ditarik sama dia ke kartu yang ini ya. Nah, kalau top up saldo itu dia nariknya harian. Oke, jadi mau berapapun sama dia ditarik tiap hari. Nah, itu yang tentang top up saldo sama yang pakai, credit card, ya kredit atau debit. Yang kedua, top up saldo itu minusnya adalah kalau teman-teman top up saldo nih, saldo teman-teman uangnya itu nyangkut di akun iklan Facebook. Sehingga kalau misalkan nggak minta ya, tapi tiba-tiba akun iklan Facebooknya ke-ban ya atau ke-restrict, nggak bisa dipakai, ke-hack, ya saldonya hangus. Ya, jadi itu kenapa saya nggak sarankan teman-teman top up saldo. Kalau misalkan di kartu, ya kalau akunnya ke-ban nggak masalah, kan uangnya di kartu kita, bukan di saldo. Tapi di sisi lain ada juga yang kayak gini, ada yang mikir atau ada yang punya pendapat, "Loh, justru saya lebih suka top up saldo." Kenapa? Karena kalau misalkan saya pakai kartu, katakanlah kartu saya tuh limitnya 50 juta dan tiba-tiba akun saya ke-hack, nah saya bisa kekuras tuh 50 juta. Kalau top up saldo kan enggak, saya top up saldo 5 juta, ke-hack pun ya udah, yang ke-hack tetap 5 juta, yang, kartu saya tetap aman dong. Nah, juga ada yang berpikiran seperti itu. Makanya, ada yang akhirnya ya udah aku top up aja. Tapi selama saya beriklan, ya saya sih belum pernah ke-hack ya dan nggak minta ke-hack. Asalkan teman-teman itu yang pertama nyalain tuh faktor autentikasi dan nggak asal klik link phishing, itu harusnya sih akun teman-teman aman ya. Jadi kalau teman-teman udah ngerti security-nya Meta, udah nyalain 2FA, udah nggak pernah klik link phishing, ya udah pakai aja debit atau kredit teman-teman, karena lebih enak. Lebih nggak riskan, karena uangnya di kartu teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman nggak yakin, ya takut akunnya ke-hack lah dan lain-lain, ya pilih aja top up saldo. Cuman ya resikonya gitu, kalau ke-restrict, ya saldonya hangus. Jadi, ya ini agak berbeda, ya. Dan yang kedua, kalau teman-teman pakai, teman-teman pakai ini ya, teman-teman pakai kredit atau debit, itu ada yang namanya bentar ya, bentar. Kalau teman-teman pakai kredit atau debit itu ada yang namanya ini, account spending limit. Ya, jadi account spending limit itu apa? Account spending limit itu teman-teman bisa spend iklan sampai limit tertentu, gitu. Jadi misalkan kalau kita set limit nih, oke, kita set limit misalkan 5 juta.
500.000 lah. 6, 700.000, 800.000. Oke. Nah, kalau teman-teman set limit 800.000, itu teman-teman bisa misalkan nih, ini kan sekarang iklanku di angka berapa nih? 400 ribuan ya, Kak, hampir 500.000 ya. Oke. Nah, ini kan, sekarang iklannya targetnya 400 ribuan. Nah, kalau iklannya nanti udah spend sampai 800.000, itu dia akan otomatis mati iklannya. Dan akan ke-reset 800.000 ini setiap bulan, oke. Atau bisa juga reset-nya itu per manually. Jadi kalau saya nggak klik, reset, ya dia akan otomatis mati. Ya, jadi ini salah satu alternatif bagus untuk teman-teman yang tidak ingin akunnya itu tiba-tiba nanti bablas gitu spend-nya, ya. Jadi itu teman-teman, sedikit perbandingan buat teman-teman, lebih baik top up saldo atau pakai kredit or debit. Kalau di kita sih tim kredit ya, jadi teman-teman bebas. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komen. Itu aja di video ini, semoga membantu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang